Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dan tibalah kita di sesi tanya jawab atau dialog terkait dengan tema besar kita, yaitu waspada terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum saya closing, tadi sempat saya persilakan pertanyaan dari Ibu Farida tadi, yang intinya tadi pertanyaannya bahwa bagaimana nih Habib dan juga Ustadz, setelah banyak orang ternyata lebih banyak mengutamakan waktu berziarah ke wali-wali, sementara berziarah ke orang tua kurang. Apakah ini menyebabkan murka Allah, bagaimana begitu ya? Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan cerdik. Salah satu di antara sebab yaitu murkanya Allah, bahkan yang paling cepat dua di antaranya, satu kedoliman dari yang satunya adalah durhaka sama orang tua. Tidak ziarah kepada orang tua itu apakah termasuk daripada durhaka? Ya. Kalau dia mempunyai kesempatan untuk berziarah ke orang tuanya, mendoakan orang tuanya, bahkan Rasulullah mengatakan waladun saleh yad'ulah. Ya, itu tiga perkara, diantaranya salah satunya adalah kalau orang sudah meninggal adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Biasanya kalau ziarah itu saling mendoakan. Jadi kalau ziarah pada para wali, boleh apa tidak? Boleh, sangat dianjurkan. Tapi orang tua juga sangat dianjurkan, bahkan lebih orang tua kita. Jadi jangan sampai kita ziarah kepada para wali, orang tua kita tinggalin. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini setelah meninggal. Begitu juga ketika masih hidup. Ada majelis, ada ulama, salaman, cium tangan, minta doa, ini itu, sama orang tuanya cuek. Tidak salaman. Kadang-kadang tidak meremehkan. Bahkan akhlaknya kadang-kadang kasar, membantah orang tuanya. Ini yang akan datang murkanya Allah Jalla Jalaluh. Jadi jangan sampai kita meninggalkan orang tua kita. Orang tua kita dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Ridallah fi ridal walidain. Kita doa untuk para wali, ziarah wali, bagus, sangat bagus sekali. Dianjurkan karena dzikrus salihin, inda dzikrus salihin tatanazzalur rahmah. Turunnya rahmatnya Allah di tempat-tempatnya orang saleh. Orang tua kita itu sangat membutuhkan doa kita. Gembira kalau anaknya datang, diberitahu oleh Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai kita tidak datang ziarahi orang tua kita. Tapi kalau saya disuruh pilih-pilih mana? Orang tua kita lebih dulu. Kalau disuruh pilih ini. Tapi kalau bisa dua-duanya kita ziarahi. Orang tua bagus, para wali juga bagus. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridhonya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya ke Pak Boy yang akan nanti insya Allah dijawab oleh Ustadz Abdul Syukur. Silakan Pak Boy. Boleh diturunkan maskernya biar soalnya lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Al-Ustadz, tadi dijelaskan oleh Habib bahwa salah satu turunnya murka Allah yaitu kezaliman. Sebagaimana kita maklum, bahkan di TV One sendiri sering disiarkan berita-berita tentang kezaliman dan kemaksiatan. Tetapi sampai saat ini, alhamdulillah di negara kita musibah itu seolah-olah tertunda gitu, Habib Ustadz. Yang pertanyaan saya, apa saja yang dapat meredam murkanya Allah? Itu saja Habib. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Abdul Syukur keterangan dari Pak Boy tadi. Baik. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan kita terus merasa selamat gitu ya. Padahal kezaliman di depan mata kita, kemaksiatan di depan mata kita, tapi merasa aman, seolah tidak terjadi apa-apa. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita menganggap tsunami itu bencana besar. Mungkin kita menganggap kecelakaan itu bisa menjadi bencana besar. Padahal ketika iman tercerabut dari hati, kita meninggalkan salat, kita tidak menghiasi malam kita dengan ibadah kepada Allah, kita meninggalkan petunjuk Al-Quran, kita meninggalkan sunnah Nabi, bahkan kita tidak mampu meredam kezaliman yang ada di depan mata kita, itu rahmat Allah sudah jauh dari kita. Orang kalau punya rahmat Allah, dia akan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika pertanyaannya, kok kayaknya masih aman ya? Apa yang kemudian itu diberi oleh Allah kepada kita? Ikhwah, masih banyak orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'unatun, dunia ini terkutuk.
Wa mal'unun ma fiha, yang ada di dalamnya juga ikut terkutuk. Illa dzikrullah wa mawalah, kecuali orang-orang yang terus berzikir kepada Allah. Masih ada orang yang melafadzkan la ilaha illallah. Masih ada orang yang istighfar di tengah malam, astagfirullahaladzim. Masih ada majlis-majlis yang mengagungkan Allah. Masih ada majlis-majlis yang mengagungkan Rasulullah dan mengajak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulullah. Masih ada rahmat Allah di situ. Masih ada orang-orang yang berusaha untuk apa? Dia taubat dari kemaksiatan-kemaksiatannya, lalu ia ubah keburukannya dengan kebaikan. Yang menghalangi kita langsung di depan mata kita seolah belum ada murka di depan kita. Karena masih ada perbuatan baik, masih ada zikrullah, masih ada majlis-majlis ilmu, masih ada orang-orang yang melaksanakan kebaikan, masih ada orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, masih ada ibu-ibu yang taat mau bersabar dengan hijabnya. Masih ada ibu-ibu wanita-wanita yang mereka menjaga kehormatannya. Maka masih ada rahmat Allah di situ. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terjauhi dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan pernah mengaminkan kemaksiatan. Jangan pernah membiarkan kalau ada kemunkaran dan kita anggap biasa-biasa saja. Tetap harus kita nyatakan kemunkaran adalah kemunkaran dan tugas kita memperbaikinya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, bersyukur, Masya Allah jawabannya. Habibana, ini melihat kondisi kita saat ini, negara kita saat ini yang mungkin rakyat sedang tercekik, sembako sudah mulai naik, BBM juga sempat akan ada isu naik, kemudian tadi Habib juga menyinggung perlu berhati-hati, berkaitan juga kondisi para pemimpin kita, kiadah kita, bahwa banyak sekali sekarang kita melihat di media orang sudah berani merekayasa kesalahan, merekayasa kebohongan. Ini mengaitkan dengan tema besar kita yaitu murka Allah. Bagaimana Habibana? Subhanallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pertanyaan atau pengembangan daripada pertanyaan sangat luar biasa dan relevan. Karena kita semuanya tahu sekarang sembako sedang pada naik. Bahkan kemarin antrian BBM luar biasa, baru isu aja mau naik, sudah langsung antrian. Kenapa? Menunjukkan bahwa bangsa kita ini dalam keadaan masih perlu disayang oleh Allah Jalla Jalaluh. Keadaan ekonomi masih belum dan seterusnya. Makanya di dalam Islam, kita di dalam Islam kembali lagi, bahwa kalau mau mengambil kebijakan itu harus lihat keadaannya. Contohnya dulu Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Nabi, dia hafal Quran, bacaannya bagus, ilmunya tinggi. Ketika itu dia imam, bacanya panjang. Dia pikir imam bagus, kepengen ngajak orang lain supaya baca Quran. Bagus ini, jamaah bagus. Tapi ketika ngadu kepada Rasulullah, panjangan, maka Rasulullah panggil orang itu. Ya Mu'adz, namanya Mu'adz, ini sahabat Nabi, saya ringkas saja. Ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Dibilang tukang fitnah engkau ya Mu'adz. Kenapa ya Rasulullah? Engkau baca Quran panjang, aku senang Quran ya Rasulullah, aku hafal, aku ini, aku iya, kamu. Tapi yang di belakang kamu, siapa atau tidak? Siapa atau tidak? Orang yang di belakang kamu ada yang lemah, ada yang tua, ada yang perempuan, pikirannya di rumah, pikiran anak, pikiran ini. Kamu panjang-panjang, yang di belakang itu nggak mampu. Maka mereka itu sekarang sholat di masjid, besok akan lari dari masjid. Kenapa? Menjadikan masjid kosong, kamu seperti orang tukang fitnah, padahal baca Quran, niatnya bagus. Ini kebijakan itu kalau ngambil harus lihat kondisi dalam Islam. Lihat kondisi, mau naik silahkan naik, rakyatnya mampu atau tidak. Subhanallah, ini yang harus dipikirkan. Segala-galanya, kalau mampu silahkan. Siapa yang tidak mau Indonesia lebih maju, ekonominya lebih bagus, tapi lihat kondisi bangsa dan rakyatnya. Ini adalah untuk kita supaya sesuai. Jangan termasuk nanti tidak menerapkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maaf, itulah definisi zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu definisi zalim. Makanya jangan sampai, mudah-mudahan Indonesia diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Rakyatnya diberi kemampuan, mau naik berapapun BBM, silahkan. Tapi kita mampu untuk membelinya insya Allah. Begitu juga tadi dalam masalah kedoliman kita dipertontonkan tiap hari.
ada habis-habisnya. Kenapa? Rekayasa kedoliman. Allah lagi nunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa kedoliman ini harus kita stop, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau melihat dari murka Allah ketika ada orang yang merekayasa kemudian juga melakukan kezaliman, ini apakah akan meningkat pada azab Allah setelah murka Allah dilanggar, kemudian apakah nanti akan meningkat pada azab Allah ketika orang pandai merekayasa kebohongan dan segalanya? Ditahan dulu Habib dan juga setelah syukur kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku sesaat lagi.